Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya tentang pembahasan Amthal Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Zumar sudah dijelaskan tentang Amthal, bahwa di dalam Al-Quran itu ada ungkapan yang berupa matal. Walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Jadi tujuan daripada adanya amsal atau perumpamaan ini agar kita sebagai manusia mendapatkan pelajaran dari perumpamaan yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Secara definisi, matal ini atau amsal ini adalah bentuk jamak dari matal, mithlu dan mathil. Kata ini memiliki makna yang sama dengan shibah, syabaha, shibah, syabih. Pengertian amsal secara bahasa ini memiliki makna tiga macam, yaitu perumpamaan, gambaran atau perserupaan. Kemudian yang kedua adalah cerita atau kisah jika keadaannya sangat menakjubkan, dan yang ketiga adalah sifat atau keadaan atau dari tingkah laku. Ya. Amsal ini memiliki 4 unsur rukunnya, yaitu hal ini sama halnya dengan shibah yang ada di dalam pelajaran balaghah ya. Yang pertama ada wajah shibah, perumpamaannya ya. Kemudian ada tasbih, itu biasanya ada kaf, mithlu, ka'anna dan sebagainya, atau dalam bahasa Indonesia seperti bagaikan. Kemudian musyabbah yang diumpamakan, dan musyabbah bih, yaitu sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Jadi ada 4 ini di dalam sebuah kalimat yang ada perumpamaan. Jadi ada wajah syibahnya ya, yang diumpamakan, kemudian musyabbah bih, musyabbah, dan ada tasbihnya. Adapun macam-macamnya ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada amsal musarrakhah, amsal kaminah, amsal mursalah. Hal ini dilihat dari caranya mengungkapkan matal itu. Yang pertama yaitu amsal musarrakhah. Di dalam teks lafadz itu ada kata-kata atau lafadz matal, atau misalnya bagaikan, perumpamaan, atau ka'anna tadi, mithlu tadi ya, yang menunjuk kepada tasbih. Jadi jelas ada kata yang ada tasbih tadi. Yang kedua itu amtal kaminah, yaitu amtal yang tidak dinyatakan atau ditegaskan di dalamnya ada lafadz matal ya. Tidak ada lafadz atau ada tasbihnya tadi ya, tapi maknanya menunjukkan makna yang indah, simple, logis, dan bersifat universal. Artinya ada keindahan di situ sehingga kemudian memaknai bagaikan sebuah perumpamaan ya, dibandingkan diumpamakan sebagai sebuah perumpamaan. Yang ketiga adalah amsal mursalah, kalimat bebas yang tidak menggunakan kata perumpamaan jelas, tetapi kalimat itu mempunyai makna sebagai perumpamaan. Jadi ada 3 ini dilihat dari cara mengungkapkan kalimat daripada amsal tadi atau matal tadi. Muatan-muatan yang terkandung itu adalah tentang keadaannya, sifatnya, cerita atau kisah. Jadi kontennya ya, isinya daripada perumpamaan itu. Manfaat amsal itu apa saja bagi kita ya? Kalau dalam Al-Quran tadi supaya kita mendapatkan pelajaran, maka di sini fungsi dari amsal itu untuk menggambarkan berita abstrak menjadi konkret, mengungkapkan hakikat suatu dari yang tidak nampak menjadi nampak, memotivasi orang untuk mengikuti perbuatan baik ataupun menghindari yang negatif ya. Amsal lebih berbekas dalam jiwa karena dengan perumpamaan tadi kita bisa memaknainya secara mendalam, menghimpun makna yang menarik, indah dalam ungkapan yang ringkas dan jelas. Ada pula nilai pendidikan yang ada di dalam amsal Al-Quran, yaitu mempermudah mengingat, memahami, melatih untuk berpikir, belajar memahami persoalan abstrak, memberikan motivasi yang berpujian, efektif dan efisien. Mungkin ini terkait dengan amsal. Untuk contoh-contohnya nanti akan kita bahas lebih lanjut dan lebih mendalam di kelas ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.